Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kami mengucapkan kepada seluruh keluarga besar PAUK Bojong Indah. Puji syukur kepada Tuhan, kalau hari ini kita masih diizinkan memasuki minggu ke-5 setelah Paskah, dan kita bersyukur karena kita semua masih terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah tentang teguh dalam mewartakan Kristus Sang Jalan, Kebenaran dan Hidup. Setelah sekian minggu berlalu, masihkah semangat Paskah memenuhi diri kita dan menginspirasi kita menjalani hari demi hari? Mampukah kita dengan hikmat dan tuntunan Tuhan mewartakan Kristus Sang Jalan, Kebenaran dan Hidup di tengah-tengah dunia ini? Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah bersama dengan keluarga dan menikmati berkat-berkat rohani yang akan kita terima. Untuk itu kami mengundang jemaat berdiri. Mari bersama kita kidungkan pujian Kidung Jemaat nomor 2, bait 1, 2, dan 4. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Ibadah saat ini kiranya jadi hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kita sekalian. Nas pembimbing pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya dan ajaib. Jemaat dipersilakan duduk untuk menyambut nas pembimbing kita. Kita kidungkan
Pujian kita dari Kidung Jemaat 353, bait 1 dan bait kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Allah memberikan kesempatan bagi kita saat ini untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Karena itu, mari kita tunduk dalam kerendahan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Kami berikan waktu untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengampun, kami datang kepadamu dalam penyesalan karena kami masih seringkali hidup tidak seturut kehendak-Mu. Kami mengakui bahwa di tengah kesibukan kami, di tengah keluarga dan masyarakat, kami tidak berusaha untuk menjalin relasi yang akrab dengan-Mu, sehingga spiritualitas kami tidak semakin bertambah, namun kerap semakin berkurang. Ampuni kami ya Tuhan, terus memperbarui hidup kami, agar semakin hari kami dapat semakin menyerahkan hidup kami secara total kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita kidungkan Kidung Jemaat dari nomor 26, bait 1 sampai bait ketiga. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bait yang
Kristus, kita akan mendengarkan berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan menurut Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berdasarkan firman Tuhan itu, diberitakan kepada kita semua bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk menyambut berita anugerah dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 427, bait 1 dan bait yang ketiga. Jemaat, kita akan siapkan hati kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, karena penyertaan-Mu bagi kami sungguh istimewa, sehingga kami mengalami satu kehidupan yang baru lagi. Kami diingatkan lagi, bahkan saat ini kami mau baca firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami sekalian, masing-masing yang mendengar, bahkan yang memberitakan. Kiranya Engkau Allah yang Maha Kuasa, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, memimpin kami sekalian, sehingga firman ini hidup di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat
1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan baca firman Tuhan ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayalah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya, serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat jumpa lagi kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang baru kita dengar, yang baru kita baca bersama hari ini di bawah tema teguh dalam mewartakan Kristus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Kristus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Untuk mewartakan, memberitakan Kristus, sang jalan, kebenaran, dan hidup,
Ungkapan ini yang disampaikan dalam ayat yang ke-6. Yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Ketika Yesus menjawab pertanyaan dari murid yang bernama Thomas dalam ayat yang ke-5. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Namun yang harus diingatkan bahwa hal yang mendasar dalam pemberitaan ini, sebagaimana tema yang ada, bahwa Kristus sang jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pemberita, seorang yang menyampaikan berita itu tentang Kristus sang jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri. Hal yang harus diingatkan baginya sebagai seorang pemberita. Kita baca dalam ayat yang ke-1 tadi. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi seorang pemberita Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup yang perlu diingatkan baginya, yaitu percaya kepada Allah, percaya juga lah kepadaku. Atas dasar percaya, atas dasar beriman kepada Kristus yang mati tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Inilah modal utama seorang pewarta kebangkitan Kristus. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita juga punya tugas yang sama. Seorang yang telah mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, dia telah mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, barulah dia dapat menyampaikan berita keselamatan itu. Seperti Petrus dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-10, di sana dikatakan bahwa Petrus telah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia telah bersama-sama dengan Tuhan. Kami inilah saksinya. Kami inilah saksinya. Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan ia telah menugaskan kami untuk memberitakan ke seluruh bangsa, yaitu berita itu sendiri. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-42.
teguh dalam mewartakan Kristus, Sang jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus mau meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa dialah Yesus. Yesuslah jalan itu. Jalan menuju ke surga. Jalan satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Yesus berkata, "Akulah jalan." Memang di dunia ini banyak jalan. Kita mau lewat di mana? Mau lewat darat, lewat laut, lewat udara. Tapi kalau menuju ke surga, menuju rumah Bapa di surga, hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yesus. Yesus berkata, "Percayalah kepadaku." Percaya kepada Yesus Kristus, maka akan sampai ke rumah Bapa di surga. Di luar itu akan menuju kebinasaan. Dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudaraku yang dikasihi Kristus, akulah jalan, Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran. Dalam ayat yang ke-6 tadi, dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32 berkata, Yesus adalah kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Hanya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam kebenaran itu kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-7. Karena di dalam Kristus ada kebenaran ilahi. Yesus mau mengatakan bahwa dialah jalan yang benar. Ketika murid-murid Yesus bertanya, Yesus tidak menunjuk. Ingat, ketika murid-murid bertanya, Yesus tidak menunjukkan ke arah mana. Yesus tidak menunjukkan jalan ke arah mana. Inilah yang harus kita garis bawahi. Sebagai orang yang beriman kepada Kristus, bahwa melalui Yesus akan mendapat kebenaran itu. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapapun dia mau hidup. Siapapun dia mau hidup. Sehingga saat ini dengan berbagai macam cara pemerintah kita melindungi masyarakat dari virus COVID-19 ini dengan anjuran-anjuran selalu
menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Sehingga anjurannya tetap di rumah aja kalau mau hidup. Kalau tidak, akan kena virus corona itu dan dia akan mati. Namun pembicaraan kita hari ini, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di sini berkaitan dengan hidup yang kekal. Kita datang kepada Yesus, maka kita akan mengalami kehidupan itu. Dalam Yohanes pasal 11 di sana yang berkaitan dengan kebangkitan Lazarus, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus sumber kehidupan. Ketika kita sungguh mengalami bahwa Yesus lah jalan, kebenaran, dan hidup dalam pribadi kita, maka marilah kita teguh mewartakannya bahwa Dia, Yesus itu satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Maka ada janji yang disampaikan bagi kita saat ini dalam ayat yang ke-14. "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Asalkan kita telah melakukan tugas kita, yaitu mewartakan, memberitakan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri. Tuhan akan memperhitungkan setiap jeripaya kita. Sehingga ajakan firman Tuhan hari ini bagi saudara dan saya, supaya kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita benar-benar untuk belajar, memahami, mengerti, dan mau melakukan, mempraktekkan seperti kata firman Tuhan. Dia telah memposisikan diri bahwa dialah jalan itu sendiri, dan dialah yang benar, dan dialah hidup. Ketika kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus, maka saya percaya bahwa kita akan sampai kepada tujuan, yaitu rumah Bapa di surga. Karena kita sudah memahami, karena kita sudah percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu dijemput jemaat berdiri, dan kita masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan berdoa dan jemaat masing-masing akan mengikutinya dari rumahnya masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pada pagi hari ini bahwa Tuhan telah memberkati kami. Tuhan telah mengingatkan kami oleh kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih apa yang Tuhan sudah ingatkan bagi kami melalui firman-Mu. Biarlah kami belajar merendahkan diri dan menyambut firman Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih Bapa di surga. Materaikan firman ini dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi kami. Bapa, dalam nama Yesus Kristus saat ini, dalam kesempatan yang indah, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik dalam kelemahan tubuh mereka, pemulihan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus untuk Ibu Buah Pengeribuan, Ibu Chun Giok, Bapak Radesman Sitindaud, Bapak Rusman Samusir, Saudari Suryaningsi, Saudara Giovanni, Ibu Sianturi adik Aaron, Ibu Sondang, Ibu Dece, Bapak Robi Kwe, Saudari Santi, Bapak Nokpar Sulesi. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan secara total. Dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk Ibu Nulia Purba dalam masa usia lanjutnya. Ibu Erna Ulimanik, Ibu Atale Piopa, Ibu Jumaina, Ibu Carolina Neparasi, Opa Mauris, Bapak Kasman Pasaribu, Ibu Jum Hartini, Ibu Sarini Duha, Ibu Rahel Tampu Bolon, Ibu Suwandi, Bapak Yosepus Bes, dan Ibu Aspita Butar-Butar. Biarlah dalam masa tua mereka, Tuhan selalu memberkati, berikan kekuatan ekstra, berikan semangat, berikan sukacita, damai sejahtera bagi mereka. Biarlah mereka dalam masa tuanya mereka semakin setia kepadamu Bapa di surga. Mereka semakin sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga untuk yang sakit. Tuhan tolong, Tuhan memberkati dengan kuasa darah-Mu. Tuhan jamah Saudara Rosadi, adik Tania Anggrimenu, Ibu Ami, Bapak Edi, Bapak Barus, Bapak Ibrahim BS, dalam nama Yesus Kristus Tuhan berkati. Bahkan Ibu Nelly Boru Damani, dalam nama Yesus Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Terima kasih Bapak di surga. Saat ini juga kami berdoa untuk jemaat perempuan yang mengandung, Ibu Yumiati Lanus. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan telah memberkati kandungan mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, baik bayi dalam kandungan ibunya. Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua kehidupan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa mau menyerahkan untuk jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus menyertai mereka dalam pergumulan-pergumulan yang ada, dalam pekerjaan, ekonomi. Tuhan, Engkau Allah memberkati kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak. Tuhan juga memberkati pendidikan anak-anak yang ada. Tuhan tolong pasangan hidup masa muda mereka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk rencana program panitia pembangunan yang ada. Tuhan Yesus memberkatinya. Panitia renovasi, Tuhan Yesus juga memberkati. Dana yang dibutuhkan, Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Engkau Allah yang mencukupkan semuanya Bapa. Kami juga berdoa untuk para donatur di PAUK Bojong Indah ini. Tuhan memberkati mereka dengan usaha yang ada, keluarga yang ada. Tuhan Yesus memberkatinya. Agenda program kerja PAUK Bojong Indah tahun 2020 ini, biarlah semuanya terlaksana dengan baik.
Kami juga berdoa untuk seluruh penata layanan PAUG Bojong Indah. Seluruhnya Tuhan memberkati, baik gembala jemaat, majelis jemaat, pengurus komisi, pengurus serta pembina Yayasan PAUG Bojong Indah. Tuhan, Engkau Allah yang memberkatinya, sehingga masing-masing pelayanan yang Tuhan percayakan terlaksana dengan baik oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gerejamu di muka bumi ini, bahkan di Indonesia ini. Tuhan Yesus memberkatinya sehingga terlaksana ibadah dengan baik. Pakailah gereja-gerejamu menjadi saksi. Bahkan PAUG seDKI, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati juga hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka. Tuhan Yesus memberkati dimanapun mereka berada dalam pelayanan, baik di kota-kota sampai ke pedesaan. Tuhan Yesus memberkati. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pemerintahan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati mereka semuanya, dari presiden, wakil presiden, sampai kepada yang terbawah sekalipun. Tuhan, tolong mereka semuanya yang saat ini sedang menangani bencana virus COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi mereka semuanya, sehingga mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa untuk para tenaga medis. Tuhan mampukan bagi mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi mereka. Kami berdoa, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati. Bahkan saudara-saudara kami yang mengalami, yang terkena virus COVID-19 ini, Tuhan, biarlah dengan kuasa-Mu jamah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga untuk para korban bencana, korban narkoba, korban bencana alam, korban banjir, korban gunung Merapi. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati mereka semuanya, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk perdamaian dunia ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Kami juga mau menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Baik itu Ibu Meti Misa, Bapak Melius Hulu, Ibu Liliani Julika, Ibu Maria Kristi, Saudara Alvin Arianto, adik Yohana Claresta Kauri. Tuhan berkati mereka dengan sukacita yang ada. Tuhan nyatakan bagi mereka, sehingga hari-hari ke depan pun Tuhan selalu menyertai dan menolong, menyertai perjalanan hidup mereka seperti Engkau telah menyertai perjalanan mereka pada waktu-waktu yang lampau. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat ke dalam tangan pengasihan yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan melawat mereka. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terhalangi dengan jarak, dengan waktu yang ada. Kuasa-Mu sempurna yang dapat memulihkan mereka, yang dapat menguatkan mereka, yang dapat memberkati mereka semuanya, keluarga mereka masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkatinya. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa kami kepadamu. Ampuni salah dosa kami. Karena kami percaya dengan keterbatasan ini, Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai wujud pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan yang datang menyelamatkan. Ialah kesetiaan memberi diri untuk Tuhan pakai
menjadi alat kemuliaannya, dan memberi persembahan juga adalah bentuk kesetiaan kita dalam memberi dukungan terhadap pekerjaan Tuhan untuk memuliakan namanya. Mari memberi dan dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Yakobus 1 pasalnya yang ke-17 yang menyatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa sebagai terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mengiringi persembahan pada saat ini, kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 287B, bait pertama dan kedua. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang kedua. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anaknya, tolongnya besar seluas dunia. Marilah kita doakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus, pemelihara kehidupan kami. Tiada henti-hentinya kebaikan Tuhan boleh kami nikmati dalam kehidupan ini. Saat ini kami membawa persembahan kami. Ajarlah kami untuk selalu setia dalam mengucap syukur, dan berkatilah persembahan ini agar dikelola dengan baik dan menjadi berkat dalam melayani jemaat Tuhan, khususnya di gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, ada warta terlampir. Kita akan masuk dalam pengutusan, mewartakan Kristus, sang jalan, kebenaran dan hidup. Tidaklah mudah, namun janji penyertaan Tuhan adalah keniscayaan. Mari wartakan Kristus dengan iman yang teguh dan tiada gentar. Tuhan Yesus beserta kita. Diundang jemaat berdiri dengan mengakhiri ibadah ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 341 bait 1 dan 3. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami
Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.